Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'ana bih wa barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu faslun arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita kembali membaca kitab Safinatun Najah, kitab fikih ya, di majelis taklim kita, majelis taklim keluarga, yaitu majelis taklim As-Salam Pancoran, Jakarta Selatan. Nah, kita sampai di fasal tentang rukun iman. Minggu kemarin kita udah bahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita insya Allah akan bahas tentang iman kepada malaikat dan juga iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Nah, iman kepada malaikat, walaupun malaikat itu adalah makhluk yang gaib, ya, yang gaib, yang nggak bisa kita lihat, cuman kita harus tetap mempercayainya. Kita harus iman kepada para malaikat-malaikatnya Allah, dari malaikat Jibril sampai malaikat penjaga neraka, yaitu malaikat Malik. Nah, ada satu poin yang penting yang bisa kita ambil dari iman kepada malaikat ini, yakni ada malaikat yang memang Allah tugaskan untuk mencatat segala amal perbuatan kita, ya, yang baik, yang buruk, itu pasti nggak ada yang luput dari catatannya para malaikat. Dan malaikat ini memang makhluk yang Allah ciptakan selalu taat kepada perintah Allah, gitu. Yang namanya malaikat nggak pernah maksiat, nggak pernah melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka pasti patuh dan taat kepada Allah. Nah, ini ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Ada malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan kita. Nah, setidaknya ada hikmah kalau kita iman, kita percaya adanya malaikat yang mengawasi kita, maka insya Allah diri kita ini punya rem gitu, untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar bahwasannya setiap yang kita lakuin akan dicatat oleh para malaikatnya Allah. Dalam surah Al-Infitar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Wahai sekalian manusia, apa yang memperdayakanmu sampai engkau durhaka kepada Tuhanmu? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan bentuk tubuh kita, menyeimbangkan tubuh kita dengan sempurna, tapi kita malah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla bal tukadzibuna biddin. Bahkan nggak sampai situ, ya. Manusia-manusia juga nggak percaya sama hari akhir. Mereka mendustakan hari kiamat, hari akhir. Wa inna alaikum lahafizin kiramal katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal di sisi mereka selalu ada malaikat yang mengawasi, malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu mencatat amal perbuatannya. Ya, amal perbuatan kita nih selaku manusia dicatat semuanya sama malaikat. Dan malaikat itu tahu setiap apa yang kita kerjakan. Masya Allah. Nah, patutnya kalau kita iman sama malaikat, kita takut, ya, kita malu
Karena setiap yang kita lakukan itu pasti ketahuan sama malaikat dan dicatat oleh para malaikatnya Allah. Contoh, nah zaman sekarang nih lagi PJJ, belajar online. Banyak rumah-rumah yang sekarang dipakein wifi, ya, wifi. Nah akhirnya nggak sedikit juga kayaknya, ya, banyak anak-anak yang menyalahgunakan kebebasan ini. Pakai wifi, ya, dia bebas mengakses internet dengan puas di HP-nya. Hati-hati, jangan sampai kebablasan, akhirnya buka yang Allah haramkan, buka situs-situs yang nggak bener. Walaupun kalian di dalam kamar, dikunci itu kamar, nggak ada yang tahu, orang tua nggak tahu, adik nggak tahu, kakak nggak tahu, tapi ingat, ada malaikat yang terus mengawasi kita. Ada malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita. Maka jangan macam-macam dah, ya. Ingat nih hikmahnya kita beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Salah satunya adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amal perbuatan kita. Mudah-mudahan dengan iman kita kepada para malaikat, kita bisa mengerem diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya iman atau rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat Allah turunkan untuk Nabi Musa. Kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan juga kitab Al-Quranul Karim Allah turunkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Quran dah nih. Al-Quran satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita. Dan sampai sekarang masih bisa kita pegang, masih bisa kita baca, masih bisa kita pelajari, Masya Allah. Nah, maka dari itu penting nih, ya, kita terus berusaha untuk membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi dari Al-Quranul Karim. Usahakan, ya, dalam keseharian kita, jangan sampai hari kita berlalu tapi kita tidak menyentuh Al-Quran. Hari kita berlalu, kita nggak baca sama sekali Al-Quranul Karim. Siapin waktu buat Al-Quran gitu. Memang terkadang yang namanya kebaikan harus dipaksa, ya. Karena kalau nggak dipaksa susah. Terlebih Al-Quranul Karim, ya. Banyak orang-orang yang buka Quran cuman di Ramadan doang. Itu pun nggak khatam lagi. Selesai Ramadan, Al-Quran kembali ke tempatnya lagi, yaitu di rak-rak buku. Kapan lagi dibuka? Entah Ramadan lagi. Ya Allah. Nih, kudu dipaksain baca Al-Quranul Karim. Yang kita takut adalah bukan kita malas baca Al-Quran. Yang kita takut dan khawatir adalah Al-Quran nggak mau dibaca sama kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Padahal nanti Al-Quran bisa menjadi penolong kita di akhirat, di hari kiamat. Ya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pertolongan untuk orang-orang yang sering membacanya. Di samping itu, kertas, ya, kertas nih, kalau kita mau sobekin, silahkan. Kita mau injek, silahkan. Tapi lihat, di saat di atas kertas itu dituliskan ayat-ayat Al-Quran, maka nggak bisa lagi kita injak, nggak bisa kita lagi sobek sembarangan, karena dia langsung termuliakan karena Al-Quranul Karim. Kertas aja bisa mulia gara-gara Al-Quran,
gimana lidah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Kertas aja bisa mulia gara-gara Al-Quran. Bayangin gimana mulianya otak orang-orang yang selalu menghafal Al-Quran. Bagaimana mulianya jiwa seseorang yang selalu mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita beserta keluarga besar kita bisa selalu membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan juga mengamalkan isi-isi dari kitab suci kita Al-Quranul Karim, insya Allah. Nah, inilah kajian kita pada pagi hari ini, yaitu tentang iman kepada malaikat dan juga iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.